Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa fil hadits inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaihi shalah. Wa fil du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bil mukarram wa bil muhtaram wa bil wahadal ma'had ar-rasyid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah dan diberikan selalu kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang saya muliakan guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita sehingga dari apa-apa yang tidak kita ketahui, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita mengetahui. Dan yang saya muliakan para mustami'in, para yang mendengar rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, nikmat tersebut berupa hidung yang kita gunakan untuk mencium, nikmat mata kita gunakan untuk melihat, nikmat telinga kita gunakan untuk mendengar, dan lebih banyak lagi nikmat yang tidak bisa saya sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sesungguhnya jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitung. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada rahmat junjungan alam, yakni buah hatinya Aminah, putranya Abdullah Habibullah kekasihnya Allah. Beliau telah memperjuangkan umatnya dari alam jahiliyah menuju ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan seperti mana yang dapat kita rasakan saat sekarang ini. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Ada beberapa kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi untuk kita yang sering bersalawat kepada Nabi. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan halaman 11 garis kedua dari bawah, di situ musannif menuliskan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya 'ashran, barang siapa yang bersalat kepadaku 10 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang bersalat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, apa jaminannya? Lam tamas, benar kata Nabi, maka sungguhnya dia tidak akan disentuh api neraka. Di dalam sebuah kisah Rasulullah SAW pernah didatangi oleh 4 malaikat, yakni malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Rasul, barang siapa yang memperbanyak bersalawat kepadamu ya Rasul, maka aku akan bimbing tangannya menyeberangi jembatan Sirat bagaikan kilat yang menyambar. Itu kata malaikat Jibril kepada Rasul. sering bersalawat kepada beliau. Yang kedua, kata malaikat Mikail, ya
Rasul, barang siapa yang sering berselawat kepadamu ya Rasul, maka aku akan ambilkan air dari telaga Kautsar dan akan meminumkan kepada orang tersebut. Niscaya jika dia meminum air tersebut, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Yang ketiga, kata malaikat Israfil, ya Rasul, barang siapa yang sering berselawat kepadamu ya Rasul, maka aku akan sujud di depan Allah dan aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum Allah mengampuni dosanya. Yang keempat, kata malaikat Israel, ya Rasul, barang siapa yang memperbanyak berselawat kepadamu, barang siapa yang cinta denganmu ya Rasul, maka ketika aku mencabut nyawanya, aku akan cabut nyawanya dengan lemah lembut, seperti mana aku mencabut nyawa para nabi, para wasyuhada was salihin, dan akan kutampilkan mukanya yang bagus. Apalagi kemuliaan ini diberikan oleh Allah untuk kita sering berselawat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum 'aliyas salat. Inna aulan nas, sesungguhnya orang yang paling dekat biyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti ialah aktsaruhum 'aliyas salat, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Adakah ancaman bagi orang yang tak berselawat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi abkhal bukhala wa huwa alladhi idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Kata Nabi, hati-hati Pak. Ala unabbiukum, kata Nabi, akan kuberitahu kepada kalian bi abkhal bukhala, orang-orang yang paling pelit di antara orang-orang yang pelit. Di sini kata Nabi, orang-orang yang pelit itu bukanlah orang-orang tak berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau melakukan infak di jalan Allah, akan tetapi kata Nabi di sini orang-orang yang pelit, wa huwallazi idza dzukirtu 'indahu, apabila disebutkan namaku di sisi mereka, falam yusalli alayya, mereka tidak berselawat kepadaku. Hati-hati Pak. Jika ada yang bertanya kepada kita, untuk apa kita mencintai Nabi, untuk apa kita memperbanyak berselawat kepada Nabi, karena kata Nabi, sesungguhnya nanti di akhir kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jika di dunia kita cinta dengan artis, kita cinta dengan pemain bola, kita cinta dengan BTS atau K-pop atau artis-artis Korea lainnya, maka na'udzubillahi min zalik, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Maka dari itu, cintai Nabi, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi di akhir kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa berkumpul bersama Nabi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sering berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk surga bersama Nabi di surga. Sebagai kesimpulan, perbanyaklah berselawat kepada Nabi, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholati alayya nasiya thariqal jannah. Sesungguhnya orang yang lupa berselawat kepadaku, maka dia lupa jalan menuju surga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada betulnya itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya itu semata-mata dari saya. Unzur maqala, lihatlah apa yang disampaikan, wala tanzur man qala, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, tsummas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.